Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berapa lama lagi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, berapa lama lagi? Hal ini seringkali kita tanyakan saat kita menunggu. Saat kita dalam perjalanan panjang, seringkali kita bertanya, berapa lama lagi kita akan sampai? Saat menunggu makanan di restoran yang ramai, kita seringkali juga bertanya, berapa lama lagi makanannya keluar? Dan saat mengantri di dokter, kita seringkali juga bertanya, berapa lama lagi giliran saya? Nah, semua orang tidak suka menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak pasti terasa lebih lama daripada menunggu sesuatu yang pasti. Manusia seringkali tidak mau menunggu, dan manusia seringkali menjadi tidak sabar. Hal ini juga yang dialami oleh kita sebagai orang percaya. Ada saat-saat di mana kita kecewa pada Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah menunggu, namun sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab. Tuhan sudah pernah janji, sudah ditunggu, tetapi kenyataannya masih tetap sama. Kita belum melihat jawaban doa kita. Apa Bapak Ibu sekalian ada yang pernah mengalami hal ini atau sedang mengalami hal ini? Apakah salah saat kita menjadi sedih, kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa karena doa kita belum dijawab? Mari kita baca di dalam Mazmur 13 ayat 1-3. Mazmur 13 ayat 1-3. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Di dalam Mazmur ini Daud sedang mencurahkan kesedihannya, kekecewaannya, dan komplainnya kepada Tuhan. Daud merasa bahwa Tuhan melupakan dia, karena dia sedang mengalami masalah yang tak kunjung selesai. Padahal Tuhan sudah pernah janji, Daud akan menjadi raja. Daud sudah diurapi sebelumnya, tetapi kenyataannya masalahnya semakin banyak, dan dia belum menjadi raja juga pada saat itu. Kalau kita menjadi Daud, kita juga pasti bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan aku harus mengalami penderitaan ini? Berapa lama lagi Tuhan yang dibutuhkan untuk aku menjadi raja? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saat sedih, kecewa, tetapi Daud memilih untuk jujur kepada Tuhan. Ia mencurahkan kekecewaannya, kesedihannya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu, saat kita jujur kepada Tuhan tentang kekecewaan dan kesedihan hati kita. Kecenderungan manusia pada saat kecewa kepada Tuhan adalah menjauh dari Tuhan. Atau istilah yang kita pakai adalah pore Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kecewa sama Tuhan, seringkali kita malah menarik diri dari Tuhan. Kita tidak mau cerita sama Tuhan. Kita semakin menjauh dari Tuhan dengan cara tidak mau pelayanan lagi, tidak mau berusaha lagi, tidak mau ke gereja lagi. Itulah yang salah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita belum melihat jawaban doa kita harus belajar untuk menunggu lebih sabar lagi. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Tapi kita perlu bersyukur karena dalam proses menunggu ini ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Mazmur 13 ayat 4-6. Pandanglah kiranya,
Jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Di ayat yang keempat Daud berkata, buatlah mataku bercahaya. Bukalah mataku Tuhan, biar Tuhan menerangi mata kita, supaya kita dapat melihat apa maksud Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti mengapa ini terjadi, mengapa kita harus menunggu begitu lama, mengapa kita harus mengalami penderitaan. Maka dari itu kita perlu berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Pasti ada maksud Tuhan dalam setiap proses yang kita lalui. Apakah maksud Tuhan itu? Saat kita berhasil menangkap maksud Tuhan, kita akan menjadi lebih sabar. Berbeda saat seseorang disuruh menunggu tanpa tahu tujuannya. Mengapa ia harus menunggu? Maka itu akan membuat kita menjadi tidak sabar. Daud adalah orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan karena ia tahu kehendak Tuhan. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 26 ayat 9-12. Saat itu ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau mengambil kesempatan itu. Apakah Daud tidak ingin menjadi raja? Tentu, Daud ingin menjadi raja. Tapi Daud percaya, kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan akan menyingkirkan Saul pada waktunya dengan caranya Tuhan. Inilah iman Daud. Dia tidak mau mempercepat prosesnya Tuhan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia mau belajar untuk menunggu waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Daud harus menunggu 15 tahun sebelum akhirnya ia menjadi raja. Tetapi kita tahu menjadi raja macam apa Daud akhirnya. Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud menjadi raja yang berhasil. Daud menjadi raja yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga proses yang ia lalui selama menunggu 15 tahun itu tidak sia-sia. Karena memang itu caranya Tuhan untuk menempa Daud, mempersiapkan Daud menjadi raja yang luar biasa. Di dalam proses penantiannya Daud berkata di ayat yang ke-6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Waktu itu masalahnya belum selesai dan Daud masih belum menjadi raja, tetapi dia berkata bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Inilah iman yang harus kita miliki dalam proses penantian kita. Apapun yang kita alami, penderitaan, penantian jawaban doa kita, meskipun seolah-olah Tuhan diam saja sampai sekarang Tuhan belum menjawab, Dia tidak pernah melupakan kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kita pelajari selama proses ini, dan pasti semua akan indah pada waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap proses yang kami lalui Tuhan, kami mau setia untuk menunggu cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Dan Engkau celikkan Tuhan mata rohani kami Tuhan, supaya kami tahu Tuhan apa maksud-Mu Tuhan di dalam setiap proses penantian ini, sehingga kami dapat menunggu Engkau dengan sukacita dan penuh iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kekuatan kami Tuhan di dalam setiap proses menanti ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada
waktu yang tepat dan cara-Mu Tuhan yang indah Tuhan di dalam proses penantian ini. Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.